Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya dari kelas MJ701. Saya akan mempresentasikan sebuah isu penting yang sempat menjadi sorotan di dunia kerja, khususnya di industri media, yaitu tentang PHK sepihak dan tuntutan hak karyawan di Antv pada tahun 2020 sampai 2021. Isu ini bukan sekedar tentang pemutusan hubungan kerja, tetapi tentang bagaimana hak-hak karyawan bisa terabaikan saat perusahaan mengalami tekanan finansial dan perubahan strategi. Latar belakang dari kasus ini terjadi pada tahun 2020 hingga 2021, saat sejumlah karyawan Antv secara tiba-tiba diberhentikan dari pekerjaannya. Menurut keterangan dari para karyawan, mereka tidak menerima pemberitahuan sebelumnya atau surat resmi pemutusan hubungan kerja. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak menerima pesangon tunjangan dan hak-hak normatif lainnya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Karena merasa hak mereka dilanggar, para karyawan kemudian melaporkan kasus ini ke pengadilan. Hubungan industrial, kasus ini pun menjadi sorotan publik karena dilakukan oleh perusahaan media besar yang dikenal luas di Indonesia. Perlakuan terhadap karyawan dalam situasi seperti ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana nilai-nilai keadilan dan etika diterapkan dalam dunia kerja, khususnya di industri media. Analisis etika bisnis pada kasus ini yaitu membantu kita untuk menilai apakah keputusan perusahaan itu benar atau salah, bukan hanya dari sisi hukum tetapi dari sisi moral. Ada pendekatan etika yang akan kita gunakan untuk menganalisis kasus ini, yaitu yang pertama, etika deontologi kewajiban atau aturan. Etika utilitarisme, yang ketiga yaitu etika keutamaan. Pendekatan deontologi kewajiban dan aturan menurut dasar hukum kewajiban, Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan perusahaan memberikan pemberitahuan, alasan jelas, dan hak-hak normatif seperti pesangon, THR, dan BPJS saat PHK. Namun praktek PHK di Antv yang melibatkan 57 karyawan divisi produksi dilakukan tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa pemenuhan hak normatif. Penilaian deontologi dari sisi moral dan hukum. Tindakan Antv adalah tidak etis karena mengabaikan kewajiban moral dan peraturan hukum yang berlaku. Pendekatan etika utilitarianisme, yaitu analisis dampak PHK ini adalah bagian dari strategi efisiensi untuk mengurangi fixed cost karena beban utang triliunan rupiah dan menurunnya pendapatan akibat digitalisasi. Namun efek negatifnya jauh lebih besar. Karyawan kehilangan penghasilan, keluarga mereka terdampak ekonomi. Reputasi Antv rusak, kepercayaan audiensi menurun. Kondisi sosial lebih parah. PHK massal menambah beban masyarakat. Jadi kesimpulannya yaitu secara keseluruhan, kerugian sosial lebih besar dibanding manfaat finansial perusahaan, sehingga PHK ini tidak etis menurut etika ini. Pendekatan etika keutamaan, karakter, dan integritas. Karakter perusahaan, etika keutamaan menekankan pentingnya integritas, empati, dan keadilan dalam mengambil keputusan. Tindakan PHK mendadak tanpa komunikasi dan tanpa pemenuhan hak menunjukkan kurangnya empati dan integritas dari manajemen. Walau perusahaan mengklaim mematuhi ketentuan hukum, realitas di lapangan menunjukkan ketimpangan tajam antara klaim dan kenyataan. Penilaian keutamaan keputusan ini memperlihatkan bahwa manajemen Antv belum menunjukkan nilai moral dan karakter kepemimpinan yang positif sehingga secara etika tidak memenuhi standar keutamaan. PHK ini berdampak pada bisnis Antv dan industri media. Penurunan pendapatan dan utang membengkak. Pada akhir September 2023, pendapatan Antv menurun tajam dari 1,32 triliun menjadi 906 miliar. Sementara beban utang mencapai 8,79 triliun.
Kondisi ini memaksa perusahaan untuk melakukan PHK massal sebagai strategi efisiensi biaya operasional. Transformasi model bisnis. Antv beralih ke modal yang lebih mengendalikan konten pihak ketiga dan outsourcing, memicu penghapusan divisi produksi internal. Tantangan industri secara luas. Gelombang PHK serupa terjadi di institusi media termasuk stasiun televisi besar lainnya. Sebagian besar disebabkan oleh pergeseran konsumsi media ke platform digital seperti YouTube dan TikTok. Yang kedua yaitu dampak bagi karyawan dan psikologis, kehilangan pekerjaan dan ekonomi. Banyaknya karyawan merasa terkejut, kehilangan penghasilan, dan sulit mencari pekerjaan baru di tengah kondisi ekonomi dan perubahan industri yang sulit. Stres dan gangguan mental. Dr. Nurul Hidayat mencatat bahwa PHK massal berdampak pada kesehatan mental, menciptakan ketidakpastian dan kecemasan tinggi di kalangan pekerja. Yang ketiga, dampak terhadap konsumen dan masyarakat. Turunnya keberagaman konten lokal, pengurangan tenaga kerja di berbagai stasiun TV, mengakibatkan penurunan produksi liputan daerah, mengurangi ragam dan kualitas konten lokal. Resiko penurunan kualitas jurnalistik, pengurangan tenaga karyawan berpengalaman, memicu kekhawatiran akan turunnya standar verifikasi, akurasi, dan kedalaman berita. Pengaruh terhadap demokrasi dan ruang publik. Dewan Pers dan AJI menyoroti bahwa gelombang PHK media dapat melemahkan basis demokrasi karena pers kehilangan sumber daya untuk melakukan pengawasan dan investigasi independen. Yang keempat yaitu dampak terhadap ekonomi makro. Turunnya daya beli, berkurangnya pendapatan karyawan menurunkan konsumsi masyarakat yang bisa melemahkan pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua yaitu menurunkan anggaran iklan tradisional. Industri televisi kehilangan 25-30% pendapatan iklan dalam 2 tahun terakhir ini karena anggaran beralih ke platform digital dan karena penghematan oleh pemerintah. Pihak yang terdampak pada perusahaan, dampak utamanya yaitu efisiensi biaya, transformasi model, reputasi terancam. Pada karyawan, kehilangan pekerjaan dan penghasilan, stres, kesulitan mencari pekerjaan. Pada konsumen dan publik yaitu menurunnya keragaman konten lokal, resiko kualitas informasi, dampak pada demokrasi. Dampak pada ekonomi dan sosial yaitu daya beli menurun, potensi pelemahan ekonomi lokal, pergeseran iklan ke digital. Saran dan solusi yang pertama, transparansi dan komunikasi yang jelas. Manajemen perlu membuka kondisi keuangan dan alasan PHK secara langsung dan jujur, baik pada karyawan yang berdampak maupun yang masih bekerja. Ini membantu membangun kepercayaan, mengurangi spekulasi, dan meminimalisir gejolak emosional di tengah organisasi. Yang kedua, kompensasi adil dan paket PHK yang manusiawi. Memberikan pesangon sesuai undang-undang, plus paket tambahan, manfaat kesehatan, akses pelatihan, atau perangkat kerja, agar karyawan bisa mempersiapkan diri saat mencari pekerjaan baru. Kesadaran akan pengaruh emosional PHK penting, serta bantuan konseling agar beban mental sedikit terkendali. Yang ketiga yaitu dukungan pengembangan karir. Berikan pelatihan keterampilan baru yang relevan dengan industri digital atau media. Model seperti program Bridge milik Nokia dapat membantu karyawan merancang karir selanjutnya, baik di perusahaan lain atau sebagai wirausaha. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan serikat dan pihak eksternal. Libatkan serikat pekerja sejak awal sebagai mitra dialog untuk mencapai solusi bersama. Bekerja sama dengan Kemenker, KPID, KPI, atau lembaga pelatihan untuk mendukung regulasi dan program insentif bagi pekerja berdampak. Yang kelima yaitu alternatif PHK, fleksibilitas kerja. Sebelum melakukan PHK, pertimbangkan opsi seperti pengurangan jam kerja, cuti bergilir, atau kerja paruh waktu.
Opsi outsourcing bisa dipakai agar pekerjaan berlanjut tanpa harus memberhentikan karyawan tetap. Yang keenam, investasi, transformasi, dan diversifikasi model bisnis. Alihkan strategi ke konten digital berkualitas. Dorong inovasi dan optimalkan pendapatan dari platform digital dengan dukungan regulasi, kompensasi konten, dan insentif fiskal. Pelatihan jurnalistik digital, sertifikasi kompetensi, serta hibah digitalisasi bisa membantu SDM beradaptasi dan bertahan dalam era baru. Yang ketujuh, review dan antisipasi hukum. Buat ulang SOP PHK agar selalu sejalan dengan undang-undang ketenagakerjaan serta lakukan tengok legal saat menjelang PHK. Dengan menerapkan strategi ini, Antv dan media lain bisa lebih beretika, menjaga kepercayaan publik, dan tetap kompetitif di era digital. Kesimpulannya yaitu kasus PHK sepihak Antv mencerminkan permasalahan struktural industri media tradisional di tengah disrupsi digital. Langkah efisiensi tersebut dapat dipahami dari sudut sisi bisnis, namun dipertanyakan dari sisi sosial, etika, dan transparansi. Keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial adalah kunci untuk transformasi yang berkelanjutan dan kredibel. Pada kasus ini mengambil sumber atau referensi dari yang pertama Jombang News tahun 2023 tentang Antv mengakui melakukan PHK terhadap 57 karyawan sebagai strategi efisiensi karena tekanan keuangan. Yang kedua FEB Indonesia yaitu menjelaskan bahwa Antv menghadapi krisis ekonomi, pendapatan menurun, utang membekak hingga PHK massal. Yang ketiga, Gema Sumatera dengan beritanya menganalisis dampak PHK massal Antv terhadap industri media dan pekerja. Yang keempat, Magelang News tahun 2023 tentang menyebut PHK terjadi karena beban utang besar dan persaingan dengan platform digital. Terima kasih, cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.